Mengatakan sesuatu yang kita miliki akan membuat kita menjadi lebih benar, lebih smart, lebih sempurna, lebih hebat, lebih baik. Memang sudah 2 menit lebih, dan alhamdulillah Habib kita sudah ada di sini. Mohon ibu-ibu sekalian supaya dengarkan dengan baik-baik. Siapkan rekaman, siapkan pulpen dan kertas ataupun HP direkam ya Bu ya. Karena ilmu itu kalau nggak diulang dan diulang akan lupa. Repetition is the mother of all knowledge. Mengulang dan mengulang merupakan ibu pada segala ilmu pengetahuan. Nanti diulang lagi, didengerin lagi beliau suaranya ya, didengerin lagi, insya akan ilmunya akan bertambah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Teruskan, siapkan, perhatikan nanti apa yang disampaikan, dan selamat bertausiah Habib Fikih. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbil Hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kadnadana labbaika ya man dallana wahdana. Sallallahu alaihi Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika ya bahari ma'ili sirrika al-asma fahum sufurun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lain, sehingga saling menghormati satu sama lainnya. Insya Allah. Saya mau tanya semua yang hadir,
Pertanyaan ini sama semua yang saya satu tadi. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa kursi kan? Banyak apa tidak? Banyak. Kadang-kadang ada sama dia. Apa? Jujur. Alhamdulillah. Siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah masih kita masih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan dosa. Menghilangkan dosa kecil maupun besar. Di sini Rifki pribadi ingin menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama Allah. Puasanya kita, sholatnya kita, Qur'annya kita semua dilipat gandakan pahalanya. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari kitab, salah satu kitab Mawaidul Usturiyah. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, kakak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup. Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak. Mungkin. Nah, dari pagi itu tadi Rifki enggak ada wasiat, tapi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat baik-baik. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini, kakak, mbak, bunda, sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong cari Rifki. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya izin mau cari saudara saya Rifki. Kok enggak ada? Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kebenarannya. Ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, izinkan dia untuk cari tahu dan tabayun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini maha benar netizen dengan segala komenan. Kan begitu? Betul ya? Sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung dimainin, Sayyidina Umar melihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burung itu. Dibeli sama Sayyidina Umar. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya itu, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai kau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat, dan disitulah gak bisa lagi pikiranku ini berpikir.
Karena melihat dua malaikat ini datang, nggak bisa mikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar. Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayangkan? Sayyidina Umar, jin aja ngelihat Sayyidina Umar, bayangannya kabur. Baru bayangan. Sayyidina Umar habis lewat itu gang, jin mau coba lewat situ, nggak berani. Jin nggak berani. Tapi Sayyidina Umar begitu ada di liang lahat, dua Munkar Nakir ini mendudukkan, lalu beliau dalam keadaan sendi-sendinya itu gemetar. Saat beliau dalam keadaan duduk, datanglah suara, tinggalkan dan biarkan dia, karena dia mencintai dan memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka biarkan, dia adalah salah satu penghuni surgaku, kata Allah. Cuma karena, paham ya? Kalau dipikir, apa kebaikannya? Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang kita tahu Ihya Ulumuddin, kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi catat kitab, lagi ngarang, lagi bikin nulis ilmu. Satu lalat masuk ke dalam botol tintanya. Satu lalat masuk ke dalam botol tinta. Lalu dihentikan, lalu diangkat lalatnya, dibersihkan. Sampai ini lalat terbang lagi. Lalu saat beliau, ada sahabatnya memimpikan, wahai Imam Ghazali, engkau ini seorang yang luar biasa, engkau pasti dimasukkan ke dalam surga. Karena amalanmu, karena ibadahmu, karena catatan amalan-amalan kebaikan yang telah kau sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan karena amalan atau catatanku, melainkan aku mungkin dan bisa terjadi karena aku dimasukkan ke dalam surga Allah, karena aku tidak mengabaikan seekor lalat yang tenggelam di dalam tinta. Jadi satu makhluk akan membawa amaliyah di dalam hidup kita sempurna di sisi Allah. Apalagi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saat ini ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama di dalam surga. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini, mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini, pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Enak nggak begitu? Dikumpuli masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk, siapapun itu, siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah nih. Ini amalan paling berat kecuali wali yang ngejalaninnya. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan paham ya? Banyak kita sampai. Tahu, ada kisah Barsiso. Barsiso ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, saking ibadahnya, wiridnya sampai ngambang. Wirid zikir sampai ngambang, nggak nampak tanah. Saking ahli ibadah. Syaitan menggoda, nggak berhasil.
Jin ngegoda nggak berhasil, iblis turun tangan. Udah yang sini, yang receh-receh minggir katanya. Biar urusan saya, kata iblis. Izin sama Allah, ya Allah saya mau menggoda Mbak Siso. Silakan kalau kau mampu, kata Allah. Turun Mbak Siso, duduk di masjid bareng-bareng sama dia. Iblisnya turun, sampingnya Mbak Siso. Mbak Siso, kalau boleh dibilang ngambangnya cuma 10 cm lah. Ngambangnya 10 cm. Ini iblis 20 cm. Fikirnya kalau lagi baca tasbihnya itu muternya cepat kayak roda, sedangkan Basiso masih satu-satu. Dilihatin sama Basiso, ada lebih dari saya katanya. Dia tanya, Tuhan, saya melihat Tuhan masih baru di sini katanya. Katanya Basiso, iya. Saya ingin bertanya apa yang Tuhan lakukan sampai seperti ini? Ilmunya bagaimana? Oh, mau seperti ini? Gampang. Dulu saya nggak bisa seperti ini, tapi saya harus melakukan 3 hal ini, baru saya sampai seperti ini. Apa kata Basiso? Yang pertama, membunuh. Dia bilang, wah jangan, dosanya besar. Mengambil nyawa orang lain dosa besar, ini nggak boleh. Baik, zina. Oh, nggak deh. 40 tahun daripada saya nggak terima. Ini yang paling kecil, mabuk, minum khamar. Kalau ini kecil nih, ini habis minum masih boleh lagi sama obat lagi. Betul ya? Si akhirnya Basiso, ya udah mau belajar sama saya, ikut saya. Jalanlah ke satu warung remang, disuruh minum. Sudah